kelompok 2. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Puryono selaku Camat Wonotunggal mengenai pelayanan publik dalam implementasi nilai-nilai dasar sebagai ASN di Kecamatan Wonotunggal. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dipun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Bapak ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelayanan di Kecamatan Wonotunggal. Yang pertama, di sini ada berapa Pak petugasnya yang di bagian pelayanan? Untuk di bagian pelayanan, khususnya di seksi pelayanan umum, ada 2 orang, 1 kasih dan 1 staf. Untuk prosedurnya, apakah pelayanan masyarakat ini sudah sesuai dan masyarakat sudah mengetahuinya Pak? Kalau pelayanan di tempat kami sebenarnya sudah menerapkan SOP, standar prosedur dalam waktu pelayanan jam 8, terus istirahat jam 12 jam 1, dan juga lagi sampai jam 14. Kembali ke masyarakat bahwa itu sudah diterapkan, tapi kadang masyarakat itu yang dilakukan tingkat pengetahuannya akhirnya kadang tidak seperti yang diharapkan. Jadi ada yang keasikan kebagian, jadi kadang komplain atau jam istirahat minta dilayani. Jadi ini berpengaruh antara petugas dan masyarakat itu sendiri ya. Nah, untuk pelayanannya itu Bapak, misalkan ada syarat-syarat seperti syarat-syarat pelayanan dari di sini pelayanan ada berapa macam Pak ya selain yang kecamatan itu sendiri? Untuk pelayanan kita kebanyakan memberikan rekomendasi karena yang mengeluarkan yang menerbitkan instansi lain, misalnya permohonan SKCK itu permintaan dari desa, kita rekomendasi dari kecamatan, kemudian diterbitkan oleh pihak kepolisian. Termasuk juga kita mengeluarkan izin mendirikan bangunan itu yang kurang 100 meter ke bawah. Ya, juga untuk organisasi surat yang lain termasuk surat pindah penduduk, ya, antara itu. Termasuk itu ya Pak KK dan KTP. KTP termasuk di dalamnya itu. Nah itu untuk persyaratan untuk semua itu masyarakat itu sosialisasinya bagaimana? Tahu dari internet atau ada petugas yang mensosialisasikan ke desa-desa ke masyarakat atau bagaimana? Kalau pengetahuan masyarakat itu berbagai macam ya, ada yang tahu dari internet, bagi mereka yang paham, bagi yang awam tentunya kami menyampaikan lewat para desa, kepala desa maupun perangkatnya diteruskan ke bawah lewat perkumpulan sama-sama taklim atau perkumpulan rapat-rapat di tingkat desa. Di pada dasarnya masyarakat itu bisa melalui mengakses sendiri pengetahuan itu juga melalui dari aparat desa sosialisasi. Berarti dari karena perkembangan pun berarti juga bisa dari media sosial ya Pak ya. Untuk penerapan dari pelayanan petugasnya itu sendiri ya Pak, misalkan untuk pelayanan ke masyarakat itu petugasnya ditanamkan sikap yang menurutnya dengan arahkan itu ke petugas misalkan sopan, berpakaian rapi seperti itu, disiplin tepat waktu, bertanggung jawab dan seperti itu. Apakah setiap hari harus dimotivasi terus atau itu ada kesadaran dari petugasnya sendiri Bapak? Kembali ke derajatnya manusia itu pasti ada tingkat kedisiplinan yang baik, juga kadang karena faktor masyarakat kelupaan kadang berdisiplin, kami ingatkan terus. Artinya untuk kedatangan harus karena ini namanya pelayanan masyarakat harus lebih awal, juga pulangnya biasanya paling belakangan, juga sudah menerapkan SOP tadi, untuk menerapkan waktu, juga kita melayani dengan sepenuh hati, karena yang dilayani kan karakternya berbeda. Iya. Dan sebagai karakter menyesuaikan karakter manusia itu sendiri, masyarakat itu sendiri, dan tetap sopan gitu ya Bapak ya, tetap seperti itu, tetap menunjukkan nilai-nilai ASN yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan komitmen mutu serta anti korupsi. Untuk anti korupsi itu Bapak di sini bagaimana penekanannya untuk mengurangi adanya korupsi, misal dari korupsi waktu dan korupsi uang seperti itu ya. Kadang kan di pelayanan minta cepat-cepat seperti itu. Nah di situ bagaimana penekanannya supaya itu tuh tidak terjadi di Kecamatan Wonotunggal? Ya, kita menerapkan waskat ya,
fungsi pengawasan terhadap dari pimpinan kepada petugas yang melayani pelayanan. Tentunya faktor manusiawi lagi, yang namanya waktu itu kita terapkan untuk tepat waktu, tapi namanya manusia ada kepentingan, jadi kadang belum bisa tepat. Tapi tidak berarti setiap hari hanya situasional saja, tapi pada dasarnya kita terapkan tepat waktu dan tidak korupsi. Artinya kalau pelayanan itu tidak ada biaya administrasinya yang harus gratis. Jadi tidak ada, kan ada masyarakat yang minta cepat-cepat, kita harus terapkan tadi standar prosedur pembuatan sesuai aturan yang ada. Intinya tetap sesuai aturan, dan ketika itu ada pergesekan sedikit itu pun karena izin atasan seperti itu ya Bapak ya. Oke. Lalu untuk yang seterusnya yaitu selama Bapak menjabat camat di sini dan bekerja di pelayanan publik, itu hambatan apa saja yang Bapak lalui selama ini? Ya. Jadi terakhir itu hambatan sebenarnya secara fungsi tidak ada, cuman kembali kadang kita membutuhkan prasyarat-prasyarat. Misalnya kita pada zamannya IT, kita butuh peranganan dari perangkat keras, komputer ataupun yang dimiliki sesuai dengan pada tipenya, ya, harus pembaruan peralatan yang kadang sudah tertinggal. Ya, jadi kita butuh sosialisasi melalui video visual, gitu kan. Kita butuh mendukung kinerja daripada pelayanan itu sendiri. Untuk SDM dan masyarakatnya, kendalanya pripun Pak? Untuk kembali masyarakat, karena masyarakat kita itu berbagai macam latar belakang tingkat SDM-nya. Tentunya penerimaannya pun berbeda-beda. Bagi mereka yang punya ide baik, mengetahui sosial media, IT, itu pasti akan bisa memahami dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Tapi bagi kalangan yang masih SDM-nya masih di bawah, kita harus memahami dan harus sabar memberikan pengertian tentang bagaimana memenuhi syarat-syarat prosedur di dalam pelayanan tersebut. Terima kasih Bapak. Sementara itu dulu pertanyaan saya. Dan begitu teman-teman, seluruh pelayanan publik di Kecamatan Monotunggal, keseluruhan dari wawancara dengan Bapak Camat Ahmad Puryono telah memenuhi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu serta anti korupsi di dalamnya sudah ditanamkan keseluruhan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tugas selanjutnya yaitu wawancara dengan Kasih Pelayanan Umum dan Perizinan dengan Ibu Nini Puji Setianingsih SH. Kali ini saya akan mewawancara tentang pelayanan publik di Kecamatan Monotunggal yang oleh Bu Nini Puji Setianingsih. Selamat siang Bu Nini. Ibu ini di sini menjabat sebagai Kasih Pelayanan Umum dan Perizinan ya. Ada berapa jumlah stafnya Bu? Cuma satu di pelayanan depan, kecuali yang KKKTP ya? Iya, Sepertinya ada KKKTP itu di depan. Iya. Untuk pelayanan ini apakah sudah sesuai prosedur-prosedur yang ada Bu? Sudah ada, karena sudah ada SOP-nya masing-masing pelayanan. Ada pelayanan apa saja Bu di Kecamatan Monotunggal? Kalau pelayanan di Kecamatan Monotunggal itu ada SKCK, SKTM, terus perizinan-perizinan seperti IMB, SIUP, seperti itu. Untuk KKKTP termasuk apa tidak itu? Oh iya, termasuk itu. KKKTP, akte kelahiran juga termasuk. Bagaimana sikap petugasnya ketika satu orang itu melayani masyarakat dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat untuk surat-surat tersebut? Kalau petugas kami itu ya sudah sangat sabar sekali dalam menghadapi berbagai masyarakat, dari kalangan masyarakat juga masing-masing ya Mbak. Dengan berbagai karakternya ya? Iya. Ya diusahakan selalu tersenyum, selalu sabarlah kok menghadapi orang-orang. Selalu disiplin juga ya Bu ya. Untuk pelayanannya kepada masyarakat yang seperti itu, banyak
banyak hambatannya itu di yang apa, yang bagaimana untuk pelayanan di Kecamatan Wonotunggal itu? Kalau pelayanan hambatannya itu kebanyakannya dari pemohon-pemohon administrasi kependudukan, karena mereka biasanya mintanya cepat. Ya sini sudah berusaha dengan cepat. Ya. Kalau SKCK sama SKTM ya sudah tidak ada kendala apa-apa. Untuk KK dan KTP sendiri itu berarti staf dari Ibu atau bagaimana? Kalau itu dari Disduk Capilnya sendiri. Sendiri berarti ya staf Iya. dari Kecamatan 1 dan Disduk Capil sendiri ya? Iya. Untuk penanganan seperti itu, administrasi dari surat menyurat seperti itu dan KK KTP itu ada biayanya nggak Bu? Oh tidak ada, itu gratis semua. Dari dulu atau sejak kapan? Apa Dari memang dulu gratis dari memang dulu? sudah aturannya seperti itu. Ketika masyarakat datang itu ya Bu ya. Nah itu datang tanya-tanya dulu apa mereka datang sudah dengan syarat yang lengkap atau bagaimana? Maksudnya sosialisasi ke masyarakatnya itu tentang syarat-syarat kepengurusan semua administrasi dan surat-surat tersebut. Kalau sosialisasi lewat perangkat desa itu sudah, kita juga pasang di papan pengumuman syarat-syarat apa saja, permohonan apa saja sudah disosialisasikan di desa. Selain itu kita juga ada di websitenya kecamatan. Tapi mungkin kan masyarakat ada yang tidak bisa membuka website, Ya. terus kurang informasi, jadi ada yang belum tahu, ada yang sudah. Jadi itu kesigapan petugas ya Bu ya dari koordinasi dari atas ke bawah ya, dari camat, lurah sampai RT ya Bu ya. RT ya, sampai RT. Dalam melayani masyarakat itu tingkat nasionalisme petugasnya sendiri itu seperti menggunakan seragam yang rapi, betul-betul katanya sopan itu, apa selalu ditanamkan atau itu karena karakternya sendiri-sendiri jadi dijarke gitu ya, atau memang dari kecamatan sendiri Ibu sebagai kasih selalu tiap hari menekankan seperti itu? Oh kalau itu kan ASN, jadi harus nasionalisme selalu ditampakkan, walaupun menghadapi orang-orang kadang yang tidak tahu etika, kadang tidak tahu persyaratan apa-apa, kita tetap sudah. Ya, karena itu sudah dasar ASN ya Bu ya, Ya. nilai dasar ASN dan harus tanggap terhadap situasi apapun begitu ya. Selain itu apa saja yang menjadi hambatan bagi SDM-nya dan masyarakat dan Ibu sendiri sebagai kasih pelayanan umum dan perizinan di Kecamatan Wonotunggal ini? Kalau hambatannya itu satu, kadang di sarana prasarananya. Dua, kadang menghadapi orang-orang yang berbeda karakter, berarti kita harus sabar, lebih sabar lagi. Terus kadang harus bisa mensosialisasikan tentang pelayanan yang ada di masyarakat dengan terus menerus, jangan sampai bosan. Karena itu termasuk pelayanan masyarakat. Untuk sarana dan prasarana gitu, itu kita itu untuk mencoba untuk merubahnya itu tergantung dari anggaran atau dari kecamatan sendiri, dari manusianya sendiri, atau bisa dari anggaran juga, atau bagaimana? Contohnya untuk tempat antrian gitu ya, kayak antrian kan ada yang masih manual, ada yang sudah online, ada yang pakai kertas itu. Nah itu sebenarnya bagaimana? Apa karena ASN itu yang kurang berinovasi atau bagaimana? Dua-duanya Mbak, ASN-nya juga, anggarannya didukung dengan anggaran juga. Misalnya ASN-nya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman misalkan, terus sarana prasarana dari anggaran yang mendukung juga bisa seperti itu. Selain itu, apa harapan Ibu ke depan
sebagai kasih pelayanan umum dan perizinan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di Kecamatan Wonotunggal. Kalau harapan saya tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati ya Mbak ya, karena itu sudah tugas ASN seperti itu. Terus dapat mensosialisasikan pelayanan-pelayanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, dan cukup situ sih, melayani dengan sepenuh hati. Untuk akhir ini kan banyak kasus-kasus seperti korupsi gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kadang kan banyak calo nih. Calo untuk Kecamatan Wonotunggal sendiri bagaimana mengatasi mengurangi adanya praktek korupsi, entah itu korupsi waktu dari petugas ataupun korupsi materi uang seperti itu. Dari kesadaran manusia itu sendiri. Iya, dari kesadaran manusianya itu sendiri kita udah berkomitmen, berarti disiplin, berdisiplin dari diri kita sendiri, karena saya sudah digaji dari negara, dari pemerintah, berarti kita harus komitmen. Jadi adanya karakter dari individu juga mempengaruhi juga dan masyarakat tentunya ya. Iya. Karena semua itu juga ada faktor pendorongnya begitu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Maka saya akan melanjutkan tugas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan mewawancarai masyarakat yang akan melakukan administrasi kependudukan di Kecamatan Wonotunggal sebagai bentuk tugas dari nilai-nilai dasar ASN yang memenuhi nilai dasar LPK. Dengan Pak Adit ya. Dari desa mana Pak? Dari desa Siwatu Mbak. Sebelumnya apakah Anda pernah ke Kecamatan Wonotunggal? Dulu pas bikin KTP Mbak. KTP dan ini KK ya? Iya. Menurut jenengan bagaimana pelayanan yang Anda terima di sini? Sudah cukup memenuhi syarat Mbak. Bagaimana orangnya sopan, ramah, tegas? Ramah, tegas, juga iya Mbak. Jadi semua yang disampaikan langsung dimengerti seperti itu ya? Bisa Mbak. Jenengan tahu dari mana syarat-syarat untuk membuat KK dan KTP itu? Informasi semua dari desa Mbak. Kita ke desa dulu untuk untuk mencari tahu syaratnya. Berarti ada dari pengantar desa dulu Ada seperti pengantar itu? desa dulu. Tadi datang jam berapa ya? Tadi jam 11 ya. Jam 11. Untuk pelayanan di Kecamatan Wonotunggal dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk sementara ini kalau di sini jam 8 sampai jam 12 untuk istirahat. Nanti katanya dimulai lagi jam 1 sampai jam 2. Petugasnya ada tapi? Ada. Jadi petugasnya disiplin semua ya Mas ya? Untuk syarat bikin KK itu apa aja itu Mas? Ini saya masih merubah orang tua saya yang meninggal Mbak. Nah ini mau saya hilangkan. Jadi kakak asli, pengantar dari desa, sama surat kematian dari desa. Berarti nanti bikin akta kematian seperti Iya. itu ya? Setelah bikin KK baru akta kematian. Iya. Untuk tadi sebelum selesai itu tunggu berapa lama untuk dilayaninya? Di sini langsung untuk dilayani Mbak. Sesuai antrian seperti itu. Sesuai antriannya. Jadi antriannya nggak ada, langsung Nunggunya di mana di Mas tadi Mas? di depan sini Mbak. Untuk ruangannya cukup untuk berapa orang? Untuk cukup untuk 3 orang. 3 orang berarti satu-satu seperti itu ya, tidak bisa dua-dua 3 ya. orang sama 2 pelayan. Ketika jenengan bikin administrasi kependudukan seperti ini, jenengan ada kesulitan apa? Sementara ini tidak ada Mbak. Untuk kesulitannya. Berarti sudah jelas dari desa dijelaskan, lalu di sini sudah lengkap semua, tinggal diajukan seperti Iya. itu ya. Untuk pelayanan di kecamatan selain KKKTP yang Anda tahu apa aja Mas? Kakak KTP sama izin usaha. Izin usaha juga di kecamatan ya. Iya. Berarti bagaimana, apakah jenengan puas dengan pelayanan di kecamatan ini atau kurang puas atau tidak puas? Sangat puas Mbak ini Mbak.
karena pelayanannya sudah cukup Sudah maksimal cukup, ya. Pak. Harapan Anda apa untuk kemajuan dari pelayanan di Kecamatan Wonotunggal? Ada saran atau pesan? Untuk sementara ini belum ada, tapi kalau bisa ya langsung nggak usah jauh-jauh ke sini, langsung di desa aja, udah nggak usah ke sini. Jadi pelayanan kalau bisa hanya desa aja, Hanya desa nggak aja, kesini. nggak usah ke sini, jadi Karena masyarakat lebih dekat. oh ya, desanya jauh-jauh ya. Iya, di sini ya, soalnya jauh-jauh. Oke, terima kasih Mas Adit atas Terima- waktunya. Terima kasih. Selamat siang dengan Ibu Yuni ya dari Desa Wates ya. Mohon maaf ya Bu ya, ini mengganggu kegiatan jenengan di sini. Mau ngurus apa Bu? SKCK. SKCK ya, menyela waktu sebentar ya. Ini saya mau tanya-tanya, sebelumnya jenengan udah berapa kali datang ke kecamatan? Ya dari itu sih buat soalnya keperluan kan banyak ya, buat SKCK, kadang KK, KTP kayak gitu. Untuk sekarang datang ke sini bikin apa ini? SKCK buat melamar pekerjaan. Oh, seperti itu. Selama berkali-kali ke sini, bagaimana pelayanan yang Anda terima dari kecamatan kepada jenengan? Selama saya ke kecamatan, pelayanannya baik, penjelasannya juga baik. Tetap sopan ya. Pernah disentak itu Enggak pernah. Ramah-ramah ke orang kecamatan Wonotunggal. Kalau tepat waktu nggak pernah menunggu gitu ya? Nggak Misalkan pernah. datang petugasnya lama gitu pernah nggak? Enggak, menungkan cuma karena antri. Berarti emang orangnya udah disiplin gitu ya, pemberi pelayanan ya, disiplin, tepat waktu, sopan ya, ramah-ramah. Ketika jenengan datang ke sini udah tahu belum syaratnya bikin SKCK itu seperti apa? Sudah Jenengan tahu dari mana? dari Google browsing. Jadi emang sosialisasinya bisa lewat media sosial dan langsung ke desa-desa. Berapa lama Anda nunggu di sini tadi waktu bikin SKCK? Kurang lebih sekitar 5 menitan. Soalnya karena kan menunggu beberapa orang, 4 orang. Harus antri dulu Iya. ya. Untuk sistem antriannya bagaimana dari pelayanan di sini? Sistem antrinya itu kan siapa yang datang duluan itu yang dilayani pertama. Dan pakai nomor antrian. Karena belum ada sistem antrian online ya Iya. di sini ya. Tempat tunggunya di mana Mbak? Di sebelah sini. Oh di sini. Udah disediain untuk jaga jarak juga. Untuk kalau pas penuh tuh biasanya di mana? Di depan juga ada, kan udah disediain. Oh seperti itu. Kesulitannya apa jeneng selama bikin surat SKCK, KK dan lain itu kesulitannya apa? Enggak sih, enggak ada kesulitan. Cuma kadang kan yang bikin posting itu harus ke kantor kepolisian juga kayak gitu, yang pengantarnya Iya. seperti itu yang harus bertahap-tahap Iya. gitu. Ke desa dulu enggak? Harus ke desa kan, minta surat pengantar dari desa langsung ke sini, ke kecamatan langsung ke kantor polisi. Anda puas enggak dengan pelayanan di sini? Selama ini saya merasa puas. Apa jenengan punya harapan seperti apa untuk pelayanan di sini, saran atau pesan gitu ya? Lebih ditingkatkan lagi mutu pelayanan untuk masyarakat biar masyarakat itu semakin puas sama pelayanan di sini. Seumpama masalah antri, Masalah antrian di sini ya, Iya. berarti masalahnya hanya di Masalah antri saja. berarti di sarana prasarana Iya. yang ada gitu ya, bukan dari Bukan dari petugasnya. bukan. Selain itu petugasnya gitu di sini jenengan dilayani berapa orang? Ada 2 orang untuk SKCK ya. Iya. Terima kasih Bu Yeni atas waktu yang diberikan. Semoga segera selesai tugasnya untuk bikin SKCK. Semoga lolos kerjanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, hanya itu yang disampaikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.